Shalom adik-adik semua. Senang sekali pada pagi hari ini Ibu Maria bisa ketemu lagi dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat-sehat semua ya, dan juga dalam kondisi yang baik, penuh sukacita, dan juga selalu semangat dan bergembira. Karena sebentar lagi kita akan mengikuti cerita Alkitab Anak. Nah adik-adik, sebelum kita memulai cerita Alkitab Anak pada pagi hari, mari kita sama-sama berdoa. Kita minta bimbingan Roh Kudus agar selalu dilindungi dari awal hingga akhir. Yuk mari sama-sama kita lipat tangannya, tundukkan kepala dan tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau boleh mengumpulkan kami anak-anak-Mu yang baik ini untuk bersama-sama mengikuti ibadah cerita Alkitab Anak. Tuhan tolong lindungi kami dan jagai kami hingga kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir dengan baik ya Tuhan. Dan juga Tuhan mau memberikan kami selalu sukacita dan juga kegembiraan untuk memuji nama-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, siapa di sini yang sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Boleh angkat tangannya? Wah, semua sepertinya senang sekali ya untuk memuji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita akan menyanyikan satu lagu pujian, memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Ayo adik-adik semua, mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama memuji nama Tuhan. Puji Tuhan. Senang sekali rasanya kita baru saja menyanyikan satu buah lagu pujian, memuji Tuhan selalu. Nah adik-adik tahu nggak, pasti Tuhan Yesus senang sekali dengan adik-adik yang baru saja menyanyikan lagu tersebut dengan penuh sukacita dan penuh dengan semangat. Nah adik-adik tahu nggak, kalau ternyata memuji nama Tuhan itu tidak hanya dengan sekedar bernyanyi, tapi bisa dengan adik-adik bertutur kata yang baik, berperilaku yang baik, bahkan adik-adik mengembangkan talentanya yang adik-adik miliki. Itu salah satu wujud dari memuji nama Tuhan. Pasti Tuhan Yesus senang sekali melihat adik-adik misalkan berkata-kata yang baik kepada temannya, kepada guru-gurunya, kepada orang tua, ataupun adik-adik bisa mengembangkan kemampuan adik-adik yang adik-adik miliki. Nah sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab. Nah sebelum kita membaca Alkitab,
kita akan memuji nama Tuhan kembali ya, dengan bersama-sama menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Siapkan Alkitabnya, karena sebentar lagi kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Sebelum kita membaca Alkitab, mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala karunia yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan yang Engkau berikan kepada kami, berkat-Mu juga ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu ini bersama-sama akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu bisa menjadi jalan kami dan penerang kami dalam menghadapi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kiranya firman-Mu akan selalu berada di hati kami dan tidak akan hilang begitu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Nah, bagi adik-adik yang belum bisa membaca, nanti bersama-sama akan mendengarkan dari papa mamanya, mungkin akan membacakannya ataupun bisa mendengarkan dari Ibu Maria. Mari kita bersama-sama membaca Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh mereka membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka.
Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan menyaksikan sebuah video mengenai Bapak Paulus dan Bapak Silas yang ketika itu berada di penjara. Nah, adik-adik, mari kita lihat bersama-sama ya. Jangan lupa duduk yang manis dan memperhatikan dengan baik. Paulus dan Silas dalam penjara. Paulus berkumpul dengan orang Kristen lainnya di Antiokhia. Bersama-sama mereka berdoa agar Tuhan memimpin mereka. Paulus dan Silas kemudian bergabung bersama sebagai satu tim untuk melakukan perjalanan misionaris kedua kembali ke Turki. Paulus menantikan untuk mengunjungi gereja-gereja yang telah dia bantu selama perjalanan misionaris pertamanya. Paulus dan Silas mengunjungi Derbe dan kemudian Listra. Pada kunjungan terakhirnya ke Listra, Paulus mengalami masa-masa sulit. Dalam perjalanan ini, dia disambut oleh seorang pemuda Kristen yang bernama Timotius. Timotius bergabung dengan Paulus dan Silas saat mereka melakukan perjalanan untuk mendorong gereja-gereja baru. Suatu malam saat tidur, Paulus bermimpi. Dia melihat seorang pria Makedonia memintanya untuk datang dan memberitakan Injil kepada mereka. Paulus tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan, bahwa Tuhan ingin mereka pergi ke Makedonia. Jadi mereka segera melakukan perjalanan melalui laut dan darat ke arah itu. Paulus dan Silas dan juga Timotius tiba di kota Romawi yang terkemuka di Makedonia bernama Filipi. Suatu pagi, Paulus, Silas, dan Timotius pergi berdoa di tepi sungai. Mereka bertemu dengan wanita-wanita yang ada di sana. Seorang wanita bernama Lydia mendengarkan Injil yang diucapkan oleh Paulus. Tuhan membuka hatinya dan dia percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lydia tidak sabar untuk membagikan kabar baik tentang Yesus kepada seluruh keluarganya. Mereka juga percaya dan dibaptis. Setelah pembaptisan, Lydia mendesak Paulus, Silas, dan Timotius untuk tinggal di rumahnya. Saat Paulus dan Silas berjalan di Filipi, seorang budak perempuan peramal mengikuti mereka. Gadis itu membuat mereka kesal dengan berteriak berulang kali. Orang-orang ini adalah hamba Tuhan yang Maha Tinggi menyatakan kepadamu jalan keselamatan. Setelah beberapa hari merasa kesal, Paulus berpaling kepada peramal itu dan berkata, "Aku perintahkan kamu dalam nama Yesus Kristus untuk keluar darinya." Roh jahat yang ada pada perempuan itu meninggalkannya. Dan sejak saat itu dia tidak bisa meramal nasib siapapun. Pemilik budak perempuan itu sangat marah karena dia tidak bisa lagi meramal nasib. Mereka tidak dapat menghasilkan uang dari ramalan nasibnya dan menuduh Paulus merusak bisnis mereka. Pemilik budak peramal itu menyeret Paulus dan Silas ke pasar untuk diadili oleh pihak yang berwenang. Banyak orang marah dan bergabung dengan pemilik budak itu. Jadi hakim memerintahkan Paulus dan Silas untuk dipukuli dan dikurung dalam penjara.
Segalanya tampak salah, tapi Paulus dan Silas tahu bahwa Tuhan yang berkuasa. Alih-alih mengeluh dan berteriak pada penjaga-penjaga, mereka malah bernyanyi untuk memuji Tuhan. Bayangkan betapa anehnya hal ini bagi para tahanan lainnya. Sekitar tengah malam, gempa bumi besar mengguncang dan mengejutkan semua orang. Penjaga melihat pintu penjara dibuka dan mengira para tahanan telah melarikan diri. Jadi dia mengambil pedang dan hendak membunuh diri. Paulus berteriak, "Jangan menyakiti dirimu sendiri." Paulus memberitahu penjaga bahwa tidak ada tahanan yang pergi atau melarikan diri. Dengan putus asa, penjaga bertanya kepada Paulus dan Silas, "Apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan?" Mereka berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu." Penjaga membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Malam itu juga keluarga penjaga itu percaya kepada Yesus. Segera mereka semua dibaptis. Keluarga itu mencuci luka Paulus dan Silas dan memberi mereka makanan. Mereka semua bersuka cita. Paulus serta Silas juga dibebaskan pagi itu juga. Adik-adik, bagaimana cerita yang baru aja kita saksikan bersama-sama mengenai Bapak Paulus dan Silas? Apa yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Bahwa kita harus selalu berdoa dan mengucap syukur dimanapun kita berada. Dan juga memuji nama Tuhan selalu dalam kondisi apapun. Seperti yang dialami oleh Bapak Paulus dan Silas. Ketika mereka di penjara, tidak henti-hentinya mereka berdoa dan memuji nama Tuhan. Hingga akhirnya pintu penjara terbuka dan akhirnya mereka bisa bebas. Dari cerita itu kita juga ingin bahwa kita selalu bersyukur, memuji nama Tuhan dalam kondisi apapun. Kita tidak boleh selalu bersedih ketika menghadapi ujian yang akan kita hadapi, tetapi kita harus tetap selalu berdoa, meminta pertolongan Tuhan Yesus, meminta pertolongan pada Roh Kudus, dan juga tentunya kita harus selalu memuji nama Tuhan dalam kondisi apapun. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa untuk menutup firman yang baru saja kita dengarkan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu, kami boleh juga menonton, menyaksikan firman-Mu ya Tuhan, kebesaran-Mu yang diwujudkan oleh Paulus dan Silas ya Tuhan. Dari mereka kami peroleh bahwa kami harus selalu mengucap syukur, berdoa, dan juga memuji nama-Mu Tuhan. Semoga kami semua anak-anak-Mu ini bisa mempunyai keyakinan dan perilaku yang sama dengan Paulus dan Silas, bahwa kami akan selalu percaya kepada Engkau, sehingga kami dapat memuji nama-Mu Tuhan selama-lamanya dengan penuh sukacita dan penuh dengan keyakinan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, untuk menutup firman ini, kita juga akan menyanyikan satu buah lagu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ayo adik-adik, kita bersama-sama menyanyikan. Firman
sudah sampai di akhir cerita Alkitab Anak pada pagi hari ini. Semoga firman yang baru saja kita dengarkan bisa menjadi hal yang baik buat adik-adik ya. Semoga kita selalu memuji nama Tuhan dalam kondisi apapun dan selalu meminta pertolongan Tuhan juga, baik dalam waktu senang maupun sedih. Nah adik-adik, sebelum kita tutup cerita Alkitab Anak pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Kau boleh melindungi kami hingga saat ini ya Tuhan. Kami baru saja mendengarkan firman-Mu, kami juga memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya sukacita memuji nama-Mu Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami akan kembali dalam kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan selalu melindungi kami, berikanlah kami kesehatan ya Tuhan. Kesehatan juga untuk keluarga kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan juga orang-orang yang kami kasihi. Tuhan juga selalu berikan lindungi kami dari segala macam mara bahaya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita mengakhiri, mari kita sama-sama mendengarkan satu buah lagu pujian lagi adik-adik, yaitu dengan judulnya Bersinar. Yesus menginginkan daku. Yuk sama-sama dengan penuh sukacita dan tetap bersemangat kita akan bernyanyikan bersama-sama. Dimanapun ku berada,
lagi pada cerita Alkitab anak selanjutnya. Selalu tetap jaga kesehatan dan juga selalu sukacita, dan jangan lupa selalu memuji nama Tuhan dimanapun adik-adik berada. Dah.